Kalau aku melihat di tahun ini bulan yang sangat panas, baik secara unsur api yang menggebu-gebu, dan ini juga menyangkutnya kepada emosi dari masyarakat juga. Ada dari unsur air yang memang nampaknya air ini tenang, tapi justru ketenangannya ini akan membawa suatu bencana. Ada amukan dari unsur angin yang sangat mengerikan, dan ini juga akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Hanel Surapento, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral, fenomena menarik hingga konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas ramalan mengejutkan dari Velin Ratu Ayu dan Bunda Dewi yang menyebut bulan Agustus sebagai periode yang sangat mengkhawatirkan. Mereka berbicara tentang potensi bencana besar, cuaca ekstrem, El Nino, hingga kondisi sosial dan ekonomi yang disebut-sebut akan semakin berat. Benarkah semua prediksi itu hanya kebetulan, atau justru ada tanda-tanda yang mulai terlihat? Di video ini kita akan mengulas seluruh isi pernyataan mereka satu persatu, sekaligus melihat apakah ada hal yang patut kita waspadai. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Menyebabkan kebakaran. Aku melihat adanya gelombang yang nampaknya nanti di beberapa wilayah perairan Bali, Sulawesi, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ini hampir seluruhnya bergejolak yang menandakan akan adanya surutnya air. Maka dengan adanya surut air ini juga kemudian akan disapu dengan adanya banjir bandang yang sangat luar biasa. Hati-hati tanpa kompromi. Bulan Agustus yang tinggal hitungan hari bisa mendatangkan bahaya yang jauh lebih menakutkan dari bulan-bulan sebelumnya. Paranormal Velin Ratu Ayu mendapatkan gambaran buruk selama bulan Agustus. Mulai dari panas yang sangat terik, hingga api emosi yang mudah sekali dipicu dan dibakar. Tidak hanya unsur api yang akan berbicara, tapi juga unsur air yang mulai menunjukkan gejalanya. Angin yang bertiup perlahan pun bisa mendatangkan bencana karena yang tenang, bukan berarti tidak menyimpan energi berbahaya. Bulan Agustus adalah, kalau aku melihat di tahun ini, bulan yang sangat panas, baik secara unsur api yang menggebu-gebu, dan ini juga menyangkutnya kepada emosi dari masyarakat juga yang berkaitan dengan perekonomian. Kemudian juga di sini ada dari unsur air yang memang nampaknya air ini tenang, tapi justru ketenangannya ini akan membawa suatu bencana. Kemudian dari unsur angin, walaupun saat ini yang kita lihat unsur angin ini sangatlah tenang, bahkan sepoi-sepoi, namun dibalik sepoi-sepoinya angin ini juga mengandung sesuatu hal yang nantinya sangat mengerikan. Ada amukan dari unsur angin yang sangat mengerikan, dan ini juga akan menyebabkan kebakaran. Bulan Agustus datang dengan kondisi semesta yang terus-menerus mengalami kerusakan. Semesta seperti memberi suguhan yang emosional karena begitu banyak bencana yang dikirimkan kepada umat manusia. Munculnya El Nino juga pantas diantisipasi dengan sangat baik karena kehadirannya di tengah musim kemarau bisa membawa dampak yang tidak ringan. Kemarau tahun ini yang durasinya panjang akan semakin panjang dengan datangnya fenomena El Nino. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat, menurut aku di tahun ini adalah sangat emosional. Aku melihat di sini ada tanda-tanda emosional dari masyarakat dan juga dari alam semesta, yang tentunya di bulan Agustus aku melihat di sini adanya gejolak ya. Di bulan Agustus akan dimulai dengan adanya gejolak panas dan gelombang El Nino yang sangat tinggi, dan ini akan berdampak kepada beberapa daerah, terutama masih di sekitaran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga kepulauan yang berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, sampai dengan ke Papua hingga NTT, dan hampir menyeluruh kawasan
lihat ya. Dari lautan, tanda-tanda datangnya bencana juga sudah sangat terlihat. Fenomena air laut yang menyusut atau surut adalah sinyal malapetaka yang besar. Beberapa daerah yang dalam penglihatan Velin bisa terdampak adalah Pulau Jawa, kemudian menyisir ke wilayah Indonesia bagian timur. Tidak hanya air laut yang menyusut, dampak El Nino juga menyasar hingga ke banyak peristiwa kebakaran. Kemudian aku melihat di sini dalam tenang air maka beriak tak dalam. Maka ini adalah aku melihat adanya gelombang yang nampaknya nanti di beberapa wilayah perairan Bali, Sulawesi, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ini hampir seluruhnya bergejolak yang menandakan akan adanya surutnya air. Maka dengan adanya surut air ini juga kemudian akan disapu dengan adanya banjir bandang yang sangat luar biasa, dan tidak sedikit juga adanya korban jiwa. Kemudian aku melihat di sini juga dalam El Nino ini juga akan ada beberapa bangunan-bangunan dan juga bangunan gedung tinggi, kemudian pabrik dan perumahan masyarakat khususnya juga ini akan terdampak adanya konsleting dan terdampak kepada adanya kebakaran hingga kecelakaan yang akan terjadi di bulan Agustus. Kepada masyarakat Indonesia, Paranormal Velin Ratu Ayu menitipkan pesan kehati-hatian yang sangat penting. Mulai saat ini, semua harus berhati-hati. Sebelum bulan Agustus datang 3 hari lagi, diharapkan semua mengambil langkah antisipatif agar di saat bencana besar datang, tidak kehilangan momentum untuk menyelamatkan diri. Pesan saya dalam menghadapi situasi yang memang saat ini tidak bisa kita prediksi, bencana kapan saja bisa terjadi di mana saja, dan siap tidak siap maka kita semua wajib untuk siap siaga. Artinya adalah kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya, dan tanpa rencana maka kita sendiri yang harus bergegas untuk melakukan tindakan sendiri dan juga melakukan beberapa preparation dengan cara yaitu dari sekarang mulailah untuk melakukan atau kita memberi atau membuat obat-obatan herbal maupun obat-obatan yang kita butuhkan untuk segala macam penyakit sebelum waktunya tiba ya. Tapi, akankah cuaca ekstrim dan dampak El Nino akan terjadi kemarau dengan durasi yang sangat panjang? Tanda bahaya ternyata tidak hanya dinyalakan oleh bencana alam yang semakin masif. Sinyal malapetaka juga datang dari cuaca ekstrem, yang dampaknya bisa sangat panjang. Tidak hanya kekeringan dan kemarau panjang, cuaca ekstrem juga mengundang wabah penyakit. Celakanya, bukan cuma 1 atau 2 penyakit, melainkan banyak virus yang bisa berbahaya. Batuk pilek dan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pernafasan akan menjadi momok utama selama 1 hingga 2 bulan mendatang. Tahun 2026 ini kita harus sangat sekali bisa menjaga pola hidup sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia sakit, lemas, dehidrasi, lambung, pilek, batuk dengan jangka waktu yang sangat lama. Sehingga kita harus sangat menjaga sekali pola hidup yang sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan sangat panjang dan mungkin ada fenomena seperti El Nino ya. Kalau di negara luar itu membakar suhu panas ya. Kalau di dampak ke Indonesia mungkin ya akan ada energi getaran-getaran musim kemarau ini, musim panas ini akan sangat ekstrim sekali.
Sejumlah gunung berapi yang selama ini dikenal agresif, sudah sejak beberapa bulan lalu mengalami peningkatan aktivitas, mulai dari Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Krakatau yang pergerakannya bisa sangat berbahaya. Dibandingkan dua gunung lain, menurut penglihatan mata batin Bunda Dewi, Gunung Krakatau jauh lebih menakutkan, sebab tanda-tanda meletus besar sudah sangat nyata. Untuk Gunung Merapi sepertinya tidak terlalu. Ada dua gunung yang Bunda rasakan, lebih ke Gunung Krakatau dan Gunung Semeru. Dan yang lebih aktifnya lagi, ini Gunung Krakatau akan secara tiba-tiba, dan dari sekarang pun bau aromanya dari vulkanik abunya tuh sudah menebar ke permukaan. Sudah sangat aktif sekali. Sehingga warga setempatnya tuh harus sangat berhati-hati, waspada, dan tidak lengah begitu. Pergeseran energi serta tekanan dari perut bumi akan membuat banyak gunung yang mengalami gejolak, termasuk anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Paranormal Bunda Dewi melihat Krakatau sudah waktunya meluapkan lahar yang sangat panas. Perkiraan waktunya di bulan Agustus, sehingga semua harus mempersiapkan diri, melakukan langkah antisipasi jika terjadi letusan yang sangat dahsyat. Ya, akan sangat parah dikarenakan ada pergeseran energi, tekanan dari bumi, ya, sehingga si gunung itu akan sangat aktif sekali, akan sangat energinya meluap panas, ya, akan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Dan mungkin di bulan Agustus atau September akan ada keluarnya lahar 30% sebelum energinya itu membeledak. Tapi benarkah tahun ini akan ada fenomena yang sulit diungkapkan? Fenomena apakah itu? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tidak hanya bencana alam yang pantas diwaspadai, karena bencana lain juga terus berdatangan. Bencana sosial, ekonomi, dan politik juga tidak boleh diabaikan. Apalagi saat ini kondisi perekonomian memang sedang tidak kondusif. Kesulitan hidup akibat tekanan perekonomian membuat banyak orang merasa depresi. Apalagi ledakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja semakin meningkat. Dan yang membuat Bunda Dewi cemas, akibat kesulitan ekonomi, manusia bisa kehilangan arah. Terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan mental yang tangguh. Ada fenomena yang sulit diungkapkan, ya, tidak bisa terlihat secara nyata seperti musibah, ya. Musibah itu seperti gunung meletus, ya, longsor, terus banjir, angin beliung. Nah, mungkin itu sudah biasa, tetapi fenomena secara penglihatan batin Bunda Dewi, ini akan banyak orang yang kehilangan arah atau depresi ringan, ya, dikarenakan faktor fenomena perekonomian yang anjlok total, sehingga terjadilah penyakit ringan tetapi sulit disembuhkan, seperti lambung, terus penyakit emah begitu, ya, gut anxiety, yang akan membuat masyarakat Indonesia ini terlihat lebih sempurna, sehat, padahal banyak kecemasan dan ketakutan di dalam jiwanya.
Tahun 2026, dalam penglihatan Bunda Dewi, memang tahun yang buruk, banyak energi negatif yang harus diwaspadai karena bisa menjebak kita semua menjadi sosok yang tidak baik. Oleh sebab tahun ini akan terus berhias peristiwa-peristiwa tak terduga, bahkan hingga akhir tahun nanti. Banyak sekali energi seperti penipu, halus ya, fenomena-fenomena yang ibaratnya itu dia ini memiliki agama yang luar biasa, ya, agama yang kokoh, tetapi juga banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan buruk, ya. Buruk itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah itu fenomena yang akan banyak terjadi di tahun 2026 ya. Untuk energi, fenomena, anjloknya, dan mental yang lemah. Jadi energinya kacau. Banyak ketidakwajaran. Banyak kekacauan yang akan terjadi, pola pikirnya yang tersesat. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh isi video tadi, sekarang izinkan saya memberikan komentar pribadi saya. Ini adalah pandangan saya sebagai seorang konten kreator yang sedang mereaksi isi video tersebut. Jadi pendapat ini tentu saja bersifat subjektif dan bukan sebuah kebenaran mutlak. Pertama-tama, saya melihat bahwa isi video ini memang dibuat dengan nuansa yang sangat dramatis. Mulai dari penggunaan kata-kata seperti bencana besar, gelombang dahsyat, cuaca ekstrem, hingga ancaman berbagai musibah yang disebut akan terjadi dalam waktu dekat. Sebagai penonton, saya rasa wajar apabila banyak orang merasa penasaran bahkan takut setelah menontonnya. Namun menurut saya, kita juga perlu memiliki cara berpikir yang tenang. Prediksi yang disampaikan oleh narasumber dalam video merupakan pandangan atau keyakinan pribadi mereka. Tidak semua hal yang diprediksi pasti akan terjadi persis seperti yang disampaikan. Karena pada akhirnya, tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Yang justru menarik perhatian saya adalah pesan tentang pentingnya kewaspadaan. Terlepas dari siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya, saya setuju bahwa masyarakat memang harus selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Indonesia memang berada di wilayah yang rawan gempa, gunung api, banjir, longsor, kebakaran hutan maupun cuaca ekstrem. Jadi tanpa adanya ramalan pun, budaya siaga bencana memang sudah seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya juga berpikir bahwa jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan logika. Kadang-kadang ada orang yang terlalu percaya sehingga setiap kejadian kecil langsung dianggap sebagai bukti bahwa semua ramalan benar. Sebaliknya, ada juga yang langsung menertawakan semua hal tanpa mau mengambil pelajaran apapun. Menurut saya, dua sikap tersebut sama-sama kurang bijaksana. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih mengambil sisi positifnya. Misalnya ketika video ini mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan karena cuaca sedang tidak menentu. Bukankah memang sekarang perubahan cuaca memang sering terjadi? Siang sangat panas, sore tiba-tiba hujan deras. Kondisi seperti ini memang bisa membuat daya tahan tubuh menurun. Jadi menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta memperhatikan kondisi kesehatan merupakan langkah yang baik tanpa harus menunggu ramalan terlebih dahulu. Begitu juga mengenai kemungkinan kebakaran saat musim kemarau. Menurut saya ini adalah pengingat yang masuk akal. Saat musim kemarau panjang, risiko kebakaran memang meningkat. Karena itu kita perlu lebih berhati-hati terhadap penggunaan api maupun instalasi listrik. Jadi kalau ada pesan yang mendorong kita untuk lebih waspada, saya rasa itu merupakan hal yang positif. Tentang pembahasan gunung berapi, saya sendiri memilih untuk mengikuti informasi resmi dari instansi yang memang memiliki tugas melakukan pemantauan aktivitas vulkanik. Mereka memiliki peralatan, data,
dan pengamatan ilmiah yang dilakukan setiap hari. Jadi kalau memang ada peningkatan aktivitas gunung, masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas dari sumber resmi dan mengikuti arahan petugas. Saya juga ingin menyoroti bagian yang membahas kondisi ekonomi dan kesehatan mental. Menurut saya, bagian ini justru cukup relevan. Kita memang melihat banyak orang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Harga kebutuhan meningkat, lapangan pekerjaan tidak selalu mudah didapat, dan banyak orang mengalami stres karena tuntutan hidup. Tetapi menurut saya, solusi terbaik bukan dengan terus merasa takut, melainkan dengan terus memperkuat diri, meningkatkan kemampuan, menjaga hubungan baik dengan keluarga, dan tidak mudah menyerah menghadapi keadaan. Yang juga perlu kita ingat adalah jangan sampai video seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menakut-nakuti masyarakat demi kepentingan tertentu. Ketika seseorang merasa sangat takut, biasanya kemampuan berpikir kritisnya ikut menurun. Karena itu saya selalu mengajak teman-teman untuk menyaring setiap informasi yang diterima. Dengarkan, pelajari, kemudian bandingkan dengan informasi dari sumber yang terpercaya. Kalau ditanya apakah saya percaya dengan semua ramalan dalam video ini, jawaban saya adalah saya memilih untuk tidak langsung mempercayai ataupun langsung menolaknya. Saya menghormati siapapun yang memiliki keyakinan atau pandangan tertentu. Tetapi saya juga tetap mengutamakan akal sehat, data, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya lebih suka menjadikan video seperti ini sebagai bahan refleksi. Kalau memang ada pesan untuk lebih siap menghadapi bencana, mari kita ambil hikmahnya. Kalau ada ajakan menjaga kesehatan, mari kita lakukan. Kalau ada pengingat untuk lebih berhati-hati terhadap kondisi alam, tentu tidak ada salahnya kita meningkatkan kewaspadaan. Tetapi jangan sampai rasa takut menguasai kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya, hidup akan jauh lebih baik jika kita menjalani hari dengan penuh ikhtiar. Kita mempersiapkan diri semampunya, menjaga kesehatan, mengikuti informasi resmi, membantu sesama ketika terjadi musibah, dan tetap berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dengan begitu kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi juga tidak bersikap sembrono. Saya juga berharap siapapun yang menonton video ini tidak langsung menyebarkan kepanikan kepada keluarga atau teman-teman. Jika ingin membagikan informasi, lakukan dengan bijak. Pastikan informasi tersebut memiliki dasar yang jelas dan tidak membuat masyarakat menjadi panik tanpa alasan. Pada akhirnya, menurut saya isi video ini memang sangat menarik untuk dibahas karena mampu memancing rasa penasaran. Ada banyak pernyataan yang membuat orang berpikir tentang apa yang mungkin terjadi ke depan. Tetapi sekali lagi, saya mengajak teman-teman untuk tetap berpikir jernih. Jadikan video ini sebagai bahan diskusi, bukan sebagai alasan untuk hidup dalam ketakutan. Kalau memang nanti ada peristiwa yang sesuai dengan prediksi tersebut, tentu kita bisa melihatnya sebagai sebuah kebetulan atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun kalau ternyata tidak terjadi, kita juga tidak perlu memperdebatkannya secara berlebihan. Yang paling penting adalah kita sudah mengambil sisi positif berupa sikap waspada, menjaga kesehatan, menjaga keluarga, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Itulah pendapat saya mengenai video ini. Sekali lagi, ini murni opini pribadi saya sebagai reaksi terhadap isi video yang baru saja kita tonton. Saya menghargai apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, karena setiap orang berhak memiliki sudut pandangnya masing-masing. Sekarang giliran teman-teman. Apakah kalian merasa isi video ini hanya sekadar prediksi, atau menurut kalian ada pesan penting yang memang layak dijadikan pengingat bagi kita semua? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video reaksi terbaru dari Hanel Surapento. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.